materinya. FAI. Oke. Oke. Di dalam kelanjutan terkait dengan perkuliahan ya, yang saat ini kita akan membahas tentang terkait dengan kalau kemarin kita sudah berbicara terkait dengan keimanan, maka kemudian ketakwaan di satu sisi, ya. Tapi bagaimana dalam konteks saat ini di zaman modern itu, ya keimanan itu diimplementasikan ya. Ya sebenarnya tidak hanya terikat dengan keimanan itu situasi dan kondisi. Namun peradaban atau suasana terkait dengan perkembangan zaman itu sedikit banyak juga akan mempengaruhi terhadap pola keimanan, apalagi terkait dengan perkembangan, ya, terkait dengan perkembangan keilmuan yang mempengaruhi itu aliran-aliran positivisme ya,
aliran-aliran positivisme bahwa setiap sesuatu itu harus rasional. Nah, ini apa namanya, dalam konteks di zaman modern kayak seperti ini, itu ada beberapa hal yang harus menjadi tantangan di dalam kehidupan. Ya. Implementasi terkait dengan keimanan dan takwaan dalam kehidupan modern, ya. Jadi ada banyak hal, ya. Jadi ada problematikanya, tantangannya, dan risiko di dalam kehidupan, ya, bukan kehidupan sehari-hari, ya, dalam tantangannya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian ada peran iman dan takwa dalam menjawab problem dan tantangan kehidupan modern. Nah, selain dari sisi positifnya, ya, kita juga melihat terkait dengan problematika. Nah, problematika di dalam kehidupan modern ini sangat banyak, ya. Walaupun sisi positifnya juga banyak, ya. Nah, di antaranya problematika ini berkaitan dengan arus informasi, ya, informasi yang saat ini kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini problematika yang kita harus dihadapi. Jadi informasi, kemudian berbagai informasi, ya. Informasi itu banyak, ya, bukan hanya kabar, tetapi misalnya dengan dengan gambar, dengan platform, dengan ajaran dan seterusnya, ini menjadi problematika kita, ya. Itu. Nah, misalnya terkait dengan derasnya arus informasi yang tidak terbendung yang masuk ke ruang-ruang privat kita, ya, itu misalnya terkait dengan ajaran-ajaran misalnya di luar Islam, yang kadangkala itu memberikan informasi yang akan menggoda terhadap keimanan kita. Ya, ini menjadi problem, ya, menjadi problem. Kemudian banyak hal-hal yang sifatnya simbol atau gambar, ya, juga tidak terbendung masuk ke ruang-ruang privat kita. Nah, itu juga menjadi problematika kita di dalam kehidupan modern ini, ya. Bahkan hal itu bisa saja keimanan itu dibenturkan dengan informasi-informasi yang juga akan menggoda terkait dengan keimanan tersebut. Ya. Nah, ini banyak sekali, ya, di dalam kehidupan modern ini. Kenapa? Karena peradaban IT ini, ya, teknologi ini sangat mempengaruhi kepada keimanan, ketakwaan kita. Nah, ini kita perlu melakukan filter, ya, melakukan filter agar keimanan, ketakwaan kita itu tidak tergerus oleh pengaruh-pengaruh informasi-informasi yang sangat
deras ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini harus kita butuh kecerdasan, kecerdikan di dalam memfilter problematik ini, ya, masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Ini yang perlu dalam implementasi iman dan takwa kita. Contoh kecil saja, ya. Contoh kecil saja, kadang kita di dalam ibadah misalnya ya, kita kadang lebih apa namanya, lebih memperhatikan alat teknologi misalnya ya, misalnya handphone dan seterusnya. Bahkan ketika dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak bisa ketinggalan oleh yang namanya handphone itu. Ya, nah bahkan ketika mau sholat saja itu yang dipegang itu melihat handphone dulu ya kadangkala. Jadi bukan malah untuk konsentrasi terhadap Allah ketika ingin melaksanakan sholat misalnya dan seterusnya. Nah ini problem-problem yang masalah-masalah yang kita hadapi di dalam melaksanakan apa namanya, implementasikan iman dan takwa kita. Ya. Karena sudah banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah eksternal, sedangkan keimanan dan ketaatan kita itu adalah masalah internal. Ya. Jadi ini masih belum yang lain-lain ya, belum yang lain-lain. Jadi di dalam mengimplementasikan ketuhanan dan ketakwaan itu, kadangkala waktunya itu habis ya untuk eh, untuk teknologi ini sebagai indikator bahwa teknologi itu adalah di dalam kehidupan modern. Nah, maka kemudian juga dengan adanya kemodernan ini kadangkala mendangkalkan iman dan ketakwaan kita. Kenapa? Karena akal itu selalu tergiring kepada sifatnya yang rasional. Ya, yang rasional itu yang positivistik, yang bisa dilihat oleh kasat mata dan seterusnya, ya, yang empiris. Padahal keimanan dan takwa itu sifatnya ya irasional, ya itu persoalan keyakinan. Nah, takwa itu mengimplementasikan dari keyakinan itu terkait dengan pelaksanaan ibadah dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang perlu kita rawat di dalam mengimplementasikan iman dan takwa di dalam kehidupan modern ini untuk dengan adanya modernitas ini kita mampu untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Itu yang seharusnya apa yang kita harus dilakukan. Nah, tantangan dan risiko yang dihadapi ya sangat banyak sekali ya. Ya. Kadang-kadang apa namanya? Kita di dalam tantangan itu sangat mempengaruhi terhadap cara pola berpikir ya di dalam kehidupan modern ini. Ya, jadi kadangkala banyak orang yang meninggalkan hal-hal yang sifatnya artifisial ya, yang apa namanya sifat tasawufnya lah ya, jiwa-jiwa tasawufnya itu kadang pudar karena apa? Karena kita terpengaruh atau apa namanya mau tidak mau ya yang ada di dalam kehidupan modern ini. Jadi semuanya misalnya serba canggih, serba cepat dan seterusnya ya itu malah kadangkala mengganggu kita. Tantangannya itu di dalam melaksanakan ibadah dan seterusnya. Bukankah
apa namanya, kemodernan ini digunakan sebaik mungkin untuk sebenarnya bagaimana keimanan dan ketakwaan itu semakin meningkat, ya. Nah, maka jangan sampai kalah, tetapi dengan adanya zaman kehidupan modern ini, maka ketakwaan itu semakin dipupuk, keimanan itu adalah semakin dipupuk. Artinya apa? Tingkat kemodernan ini dan apa namanya, terintegritas dengan keimanan dan ketakwaan sehingga apa, isi daripada kehidupan modern itu diisi dengan tingkat keimanan ketakwaan yang sangat tinggi. Itu yang harus apa namanya, yang harus kita dilakukan di dalam konteks kondisi saat ini. Sebentar ya, tak jawab. Halo, gimana Pak? Halo? Mas, nih. Halo. Ya. Mas, nanti koordinasi sama Mas Robert itu loh yang untuk jawaban ke LSP itu loh yang terkait dengan uji sertifikasi. Itu kan sudah Mas itu sudah tahu sudah nyampe bawah, sudah diskusi sehingga Mas apa juga sudah kasih apa namanya gambaran surat pembalasannya. Nanti itu pada intinya kita menerima tawaran dari apa namanya LSP yang uji sertifikasi itu. Nanti ditanda-tangan di kanan. Ya. Soalnya aku nggak enak sudah ditunggu sama LSP. Kemarin kan kita fokus ke Iqbal ya, sekarang soalnya sudah dibalas ya. Berarti itu yang mengeluarkan itu dekanat ya? Artinya draftnya kita buat, terus nanti nanti dekanat yang surat keluarnya istilahnya ya? Ya, artinya menerima tawaran itu, adapun pelaksanaan itu ada tanggal berapa gimana? Kalau pelaksanaannya biar nanti pelaksanaannya kemarin sih akhir September ya. Bulan ini ya. Ya mungkin awal Oktober lah. Awal Oktober ya udah nggak apa-apa, di bulan awal Oktober. Dikasih tanggalnya aja, habis itu nanti kita yang penting pada prinsipnya dekanat menerima itu aja. Oh iya. Soal kita klarifikasi informal aja lewat telepon aja. Iya. Sebelum dari kita tentukan hari September cuma kan udah mepet banget ya. Soal teknisnya dirembuk lagi gitu aja. Gitu. Ya, telepon aja nggak apa-apa. Ya. Yang penting kan itu terkait dengan pembayaran soalnya mas. Ya. Oke, ya. Terima kasih ya. Yo. Assalamualaikum. Salam. Oke, sorry ada ada telepon dari Kaprodi ya. Baik, saya lanjutkan tadi terkait dengan tantangan dan risiko di dalam kehidupan modern ya. Nah, saat ini sebenarnya bukan tantangan ya. Tantangan itu jadi diambil positifnya. Diambil positif bagaimana dengan kehidupan modern ini kita harus mengambil positifnya sehingga mendukung terhadap implementasi dalam kehidupan, keimanan dan ketakwaan kita. Itu ya. Jangan sampai tantangan risiko ini bahwa kita akan terpengaruh terhadap keimanan dan ketakwaan. Ya, misalnya kita terlalu banyak menganut atau dipengaruhi oleh peradaban barat ya. Misalnya dari sisi perilaku, kemudian dari sisi cara berpikir, walaupun cara berpikir modern itu iya, tetapi terkait dengan cara berpikir ketuhanan itu kita ya harus sesuai dengan keislaman gitu ya, dengan agama kita, bukan lantas mengikuti peradaban barat gitu ya. Karena kalau nanti peradaban barat itu pasti akan menggiring untuk menjauhkan dari Tuhannya. Bahkan banyak pendapat-pendapat barat itu bahwa agama itu menjadi salah satu hambatan untuk kemajuan. Justru dengan agama itu kita semakin maju gitu ya. Karena apa? Tanpa keagamaan itu
maka kehidupan itu semakin hancur, semakin rusak. Kenapa? Karena tidak ada aturan-aturan yang membentengi di dalam kehidupan. Misalnya kehidupan modern itu yang serba bebas misalnya, itu kan menjadi tantangan dan sebuah risiko bagi kehidupan umat beragama gitu ya. Misalnya kehidupan bebas, misalnya Barat itu memperbolehkan kebebasan di dalam kehidupan dan seterusnya misalnya, tanpa disertai dengan aturan-aturan yang bersifat syariah misalnya. Ini kan sangat sangat besar sekali ya, tantangan dan risiko yang dihadapi oleh kita gitu. Jadi kita harus, yang saya katakan tadi itu, melakukan filterisasi terhadap kehidupan khususnya yang akan membawa kehidupan modern itu, yang membawa peradaban Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di dalam beragama, khususnya di dalam agama Islam itu sendiri. Itu yang kita harus menjadi tantangan ke depan, ya, menjadi tantangan ke depan bagi umat Islam ya, apalagi bagi anak-anak milenial yang saat ini semuanya adalah serba IT ya, serba medsos ya, yang itu pengaruhnya itu sangat besar sekali terhadap perilaku baik dalam aspek keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diperhatikan ya, terkait dengan kehidupan modern. Tidak hanya itu ya, banyak sekali misalnya terkait dengan perilaku. Misalnya kehidupan modern ini misalnya disuguhkan di hadapan kita yang serba mudah misalnya, sehingga semuanya itu menjadi pragmatis ya. Jadi kehidupan kearifan lokal misalnya itu sudah tidak lagi terjaga karena tergerus oleh budaya-budaya Barat itu tadi, yang dibawa oleh yang dibawa oleh kehidupan modern ini ya, peradaban modern ini gitu ya. Misalnya sekarang sudah semuanya pragmatis, pingin mudah dan seterusnya, tidak melalui proses yang natural, kemudian basis kearifan lokal itu sudah banyak ditinggalkan, sehingga bahkan sekarang itu tidak lagi menuhankan Tuhan, tetapi menuhankan benda-benda yang sifatnya teknologi yang sangat canggih misalnya, dan seterusnya. Ini adalah yang menggoda keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga bagaimana kita di dalam mengimplementasikan iman dan takwa kita di dalam kehidupan modern ya. Nah, itu maka kemudian dengan peradaban ini seharusnya dibuat mendorong untuk meningkatkan keimanan kita kepada dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kemudian peran iman dan takwa di dalam menjawab problem dan tantangan kehidupan modern. Nah, perannya di mana keimanan itu? Ya, perannya adalah ya kita harus meneguhkan kembali kepada Tuhan. Jangan mudah tergoda oleh yang sifatnya materialistik. Ya, yang sifatnya materialistik. Artinya jangan sampai lebih meyakini atau menuhankan itu materi-materi ya, karena kehidupan modern ini semuanya yang diukur, yang menjadi ukuran itu materi ya, materi. Nah, ini jangan sampai jangan sampai ke sana gitu. Jadi ini tantangannya ya, sehingga karena dengan materi yang menjadi ukuran, banyak orang yang terjerumus ya, imannya artinya tergadaikan dan ketakwaannya itu tergadaikan oleh materi-materi itu. Nah, oleh karena itu maka
dalam menjawab problema dan tantangan kehidupan modern itu harus kita lebih mengedepankan keimanan. Artinya Tuhan Allah itu tetap paling depan ya. Jadi bukan lagi materi. Materi itu adalah makhluk. Materi itu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Maka tidak boleh materi itu adalah dikedepankan. Tapi yang dikedepankan itu adalah tauhid. Jangan terjebak di dalam persoalan-persoalan atau hal-hal yang sifatnya material. Karena itu akan menipu, ya, itu akan menipu. Dan setiap orang itu pasti senang terhadap materi, tetapi hal itu akan menipu, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan bahwa harta dan seterusnya yang sifat material itu adalah sifatnya tipuan. Ya, maka tauhidlah atau keimanan ketakwaan itu yang harus menjadi panglima, ya, terdepan di dalam mengawal, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting, ya, yang paling penting untuk implementasi iman dan takwa di dalam kehidupan modern, ya. Itu yang harus sehingga apa? Sehingga di sini itu teman-teman itu bisa nanti membedakan ya antara agama yang menggunakan konsep wahyu dengan yang tidak menggunakan konsep wahyu. Ya. Jadi yang kemudian berpikir dan bersikap sesuai dengan aliran teologis yang menunjang iptek serta etos kerja ini di dalam kehidupan mensikapi, ya, di dalam keimanan dan tekan itu di dalam era teknologi atau di dalam peradaban modern ini, ya. Nah, pembuktian Tuhan melalui ajaran ilmiah sehingga memantapkan keimanan. Jadi dengan teknologi yang sangat modern, dengan alat-alat modern saat ini, melalui pembelajaran ilmiah yang digunakan untuk melakukan riset terkait dengan ciptaan Tuhan itu, bukan lantas akan menafikan keberadaan Tuhan, akan tetapi itu untuk memantapkan, untuk meningkatkan keimanan kita, ya, keimanan kita kepada Allah, ya, keimanan kita itu kepada Allah, ya. Artinya apa? Dengan melakukan penelitian-penelitian secara ilmiah, ya, mengembangkan ciptaan Tuhan. Justru kita akan meningkatkan bahwa keimanan kita bahwa semua hal yang ada di muka bumi ini, apapun kecilnya dan seterusnya, itu adalah makhluk Tuhan, ya, makhluk Allah, sehingga kita itu dapat meningkatkan, ya, meningkatkan keimanan kita. Misalnya, ini ada sejarah, ya, sejarah peneliti di Barat itu sampai meneliti atom yang terkecil, ya, dengan melalui alat teleskop dan seterusnya, sehingga peneliti itu mengambil kesimpulan ternyata benda yang paling kecil itu masih ada, ya, sampai pelintir itu masih. Artinya apa? Artinya benda itu diciptakan oleh siapa? Oleh Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga peneliti itu mengambil kesimpulan, ya, menetapkan
bahwa dia meyakini ya bahwa ada Sang Pencipta yang diyakininya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa masuk Islam ya, yang sebelumnya non-muslim, kemudian dia menjadi seorang muslim. Gara-gara dia melakukan penelitian yang sangat mendalam terkait dengan atom, ya, benda yang sangat kecil, sehingga dia sampai kecil dia tetap dilakukan penelitian, sehingga mengantarkan dia keimanan atau kesaksian bahwa Allah yang menciptakan benda-benda yang sangat kecil itu. Ya, bukan justru kita disajikan dengan materi-materi, ya, dengan alat-alat teknologi ini menjauhkan kita kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Malah itu kadang kita menjadi ingkar, bukan semakin memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian implementasi itu, iman, ibadah, amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya katakan itu semakin canggih itu, maka iman itu semakin mantap, semakin tinggi, semakin kuat. Lalu kemudian diwujudkan dengan ibadah-ibadah, ya, dengan ibadah. Jadi kehidupan modern itu seharusnya semakin memperkuat, mewujudkan pelaksanaan peribadatan kita, ibadah-ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sekarang dengan peradaban modern, peralatan-peralatan semakin lengkap, semakin nyaman, itu untuk meningkatkan semangat keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita bukan lantas misalnya semakin jauh, semakin malas ya. Karena kadangkala pengaruh terkait dengan kehidupan modern itu bukan orang itu tambah semangat, bukan tambah bukan tambah ulet, tetapi kadang menambah orang itu semakin ngambil enaknya atau sambil ibadah gampangnya. Nah, ini yang kadangkala itu yang harus kita untuk meningkatkan hal tersebut. Jadi semakin zaman semakin modern, ibadah kita itu semakin semakin ditingkatkan ya. Karena semuanya sudah canggih, peradabannya sudah canggih dan lain. Kemudian juga amal soleh di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi amal soleh itu menjadi penting di dalam kehidupan modern ini, gitu ya. Jadi semakin dermawan, semakin peduli, ya, bukan semakin individualistik, bukan semakin hedonis, bukan itu, ya. Jadi walaupun di kalangan tertentu peradaban modern ini membawa orang itu semakin individualistik atau semakin hedonis dan seterusnya. Nah, itu namanya tidak didasarkan kepada agama, kepada iman, kepada ketakwaan, tetapi dengan peradaban modern ini kita itu semakin peduli terhadap lingkungan, semakin perhatian, semakin dermawan, ya, dan itu harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peranan iman dan takwa dalam menghadapi tentang kehidupan modern itu tadi saya katakan itu bagaimana untuk meningkatkan keyakinan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Bukan kita beriman dan bertakwa kepada materi-materi yang mempengaruhi kita di dalam sikap individualistik dan hedonis, ya. Itu yang harus dihindari. Nah, karena sekarang misalnya dengan peradaban teknologi saja itu orang sudah kepekaan terhadap lingkungan itu sudah mulai sudah mulai tawar ya, sudah mulai pudar.
contoh saja misalnya. Saya seringkali memperhatikan misalnya mahasiswa duduk di depan kelas ketika menunggu dosennya untuk masuk kelas ya, sebelum pandemi misalnya. Itu mereka asik dengan handphonenya, dengan medsosnya, bahkan tidak peduli atau tidak perhatian terhadap lingkungan sekitarnya apa yang terjadi. Bahkan dosen pun lewat di depannya atau guru lewat di depannya itu nggak menoleh gitu loh. Nah ini sangat memperhatikan ya. Misalnya saya nggak tahu ini apakah kasus ini juga terjadi pada teman-teman, misalnya karena asik dengan handphonenya di rumahnya ya, main medsos di rumahnya, macam-macam gitu ya. Kadang dipanggil orang tua pun itu tidak langsung respon. Baru ketika dipanggil 3 kali orang tuanya marah-marah, maksudnya dengan panggilan yang sangat kencang, nyaring, itu baru dia merespon atau menoleh. Nah, pengaruh-pengaruh peradaban modern yang seperti ini justru tidak baik ya. Justru bertentangan dengan keimanan dan ketakwaan kita kalau yang seperti ini. Nah, oleh karena itu maka seharusnya dan seyogyanya maka peradaban modern itu adalah mendorong kepada hal-hal yang lebih positif ya, yang sesuai dengan ajaran Islamnya itu sendiri. Misalnya tadi ya, semakin peduli, semakin dermawan, semakin perhatian terhadap lingkungan dan seterusnya. Nah, makanya yang saya katakan itu tadi di depan itu bagaimana kita untuk melakukan filterisasi agar kita itu tidak dipengaruhi yang berdampak kurang baik itu oleh peradaban modern itu di dalam sikap atau kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu yang harus perhatikan yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Nah, maka kemudian integrasi ya, mana integrasi ini? Nah, maka kemudian tadi yang berkaitan dengan teknologi dengan kehidupan modern itu ya mau tidak mau kita harus menerima itu, tetapi tadi ya filterisasi terkait dengan hal tersebut ya. Jadi kita harus cerdas, itu harus bisa melakukan filterisasi terkait dengan hal ini agar tidak mengganggu terhadap keimanan, tetapi juga kita mampu melakukan implementasi keimanan kita dan ketakwaan kita di dalam kehidupan modern. Baik, mungkin itu ya materi yang sedikit saya sampaikan terkait dengan ini, karena hal ini adalah hanya bagaimana untuk mahasiswa itu mengantisipasi ya. Nah, kalau saya itu lebih kepada bagaimana mahasiswa itu atau orang itu, masyarakat umat itu di dalam menghadapi itu. Ya, artinya tidak menuhankan, menyikapi ya. Artinya tidak menuhankan yang sifatnya materialistik. Kenapa? Karena kehidupan modern itu lebih membawa yang sifatnya materialistik ya. Sehingga nanti teman-teman itu jangan sampai berpengaruh terhadap yang sifatnya materialistik atau menuhankan yang sifatnya materialistik. Tetapi dengan peradaban itu justru akan mendorong untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara semakin giat di dalam melaksanakan ibadah ya, ibadah karena masjidnya sudah bagus dan seterusnya misalnya, bukan semakin singkat di dalam melaksanakan ibadah ya,
tetapi semakin baik, semakin rajin dan seterusnya. Itu bagian dari implementasi keimanan. Kemudian yang kedua, semakin meningkat di dalam mengamalkan amal soleh, ya, dan semakin responsif terhadap problematika yang terjadi di dalam lingkungan maupun kedermawanan, ya, perhatian saat terhadap orang lain maupun lingkungan ada yang di sekitar. Baik, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sedikit terkait dengan hal ini. Sebenarnya ini tidak banyak diskusikan ya, tetapi bagaimana hal ini untuk langsung bisa diterapkan, bisa dilaksanakan gitu ya. Tetapi secara konseptual mungkin perlu untuk kita kaji bersama-sama gitu ya. Tetapi ini butuh butuh penerapan misalnya ya. Misalnya di dalam konteks keimanan yang diwujudkan dari dalam beribadah misalnya. Apakah misalnya teman-teman sudah tahajudnya sudah bagus gitu. Artinya bagus itu sudah dijalankan gitu ya. Itu. Apakah sholat duhanya sebelum masuk kelas itu sholat duha dulu gitu ya. Nah, ini juga harus evaluasi. Nah, apakah misalnya sholat rawatibnya itu dilaksanakan atau sibuk dengan pengaruh-pengaruh kehidupan modern ini gitu ya. Karena kalau nggak mengikuti perkembangan kehidupan modern, itu misalnya kolot, konservatif, dan seterusnya misalnya kan kayak gitu. Jadi coba Anda perhatikan gitu, atau menjadi evaluasi lah, mana lebih banyak waktu yang digunakan untuk ibadah, untuk belajar, dengan waktunya yang digunakan untuk WhatsApp, untuk Instagram, untuk Facebook, atau medsos-medsos yang lain gitu. Itu coba evaluasi. Mana lebih banyak kira-kira gitu. Kadang-kadang kita dengan pengaruh modernitas ini tidak disadari, kita coba ada WA berapa gitu ya hitung. Itu kira-kira membutuhkan berapa menit waktunya gitu yang dibuang untuk, tapi kita tidak menyadari itu. Ya, kadang kita diganggu oleh setan ya. Setannya maksudnya gini, kalau kita belajar itu mudah ngantuk gitu ya. Coba membaca buku itu. Mudah ngantuk nggak? Atau kita WA-an atau gimana kalau dibandingkan dengan menggunakan WA, Instagram, medsos gitu ya, medsosan gitu dan seterusnya gitu, itu kita tak cepat ngantuk. Nah, kadang-kadang, nah ini perlu dievaluasi. Atau kita juga perlu dievaluasi mana lebih lama menggunakan medsos dengan melaksanakan sholat gitu ya. Kadang sholat itu 5 menit itu nggak ada gitu ya. Allah Akbar gitu ya, langsung selesai salam. Makanya kemudian tujuan sholat itu sendiri untuk tanha anil fahsya wal mungkar itu kadang-kadang itu tidak ada gitu lah ya. Ini kok tidak bisa mencegah kemungkaran, kekejian, kemaksiatan dan seterusnya gitu. Ya karena sholat itu hanya sebagai ritual saja gitu, bukan dibuat kebutuhan untuk bagaimana kita untuk manifestasikan keimanan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan sebagai manifestasi ketakwaan kita untuk kita komunikasi dengan Tuhan gitu. Tapi hanya sebagai untuk mengugurkan kewajiban saja gitu katakanlah. Nah, ini perlu dievaluasi ya, teman-teman. Makanya medsos itu salah satu produk modern ya, peradaban modern itu jangan sampai mempengaruhi terhadap keimanan kita itu tadi. Jadi lebih lama medsos dan menggunakan medsos daripada beribadah dan seterusnya gitu. Nah, ini menjadi perilaku, maka menjadi behavior gitu, secara tidak disadari. Ya. Nah, teman-teman yang paham lah dengan sendiri ya. Misalnya ketika belajar saja, mana yang lebih lebih kuat di dalam belajar, lebih kuat di dalam bermedsos gitu ya. Nah, itu kadang kan kita tidak sadari. Waktunya itu habis gitu ya dengan bermedsos. Itu salah satu produk peradaban modern ya. Makanya di dalam Al-Qur'an sudah jelas. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya, wa amilus solihati bukan hanya pikiran, bukan hanya sholat saja ya, tetapi juga belajar dan seterusnya gitu ya.
Nah, tetapi wa amilas sholihati ini digunakan untuk apa? Wal asri, demi masa orang itu sungguh merugi kalau orang itu tidak beriman, ya, tidak beriman dan berbuat baik, ya. Makanya hal itu ini penting di dalam melakukan implementasi terkait dengan keimanan ketakwaan dalam kehidupan modern, ya. Itu karena modernitas itu tidak bisa dihindari, ya, kecuali kalian ini akan bergabung kepada peradaban kaum Badui, ya. Kaum Badui itu di Bogor, ya, di Bogor apa Jawa Barat itu kan ada kampung Badui itu yang tidak mau terhadap produk-produk modernitas atau kehidupan modernitas itu tidak mau dia. TV aja itu tidak mau, ya, apalagi handphone gitu, ya, itu tidak mau. Benar-benar dia alami, natural, ya, kembali ke alam gitu. Nah, kalau kalian itu kembali ke alam kan mungkin nggak mau gitu, ya. Dan itu mungkin dari saya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Kalau ada yang teologi Asy'ariyah sudah paham semua, ya, teman-teman, ya. Sudah dibaca, ya, bukan hanya ditulis, ya, tapi dibaca, ya. Bukan hanya diresum. Sudah memahami, ya, teman-teman, ya. Oke, sambil saya absen, ya, yang merah-merah ini, yang memang sudah keluar, kayak Alivia sudah keluar, ya. Novita sudah keluar. Sudah, Bapak. Ya, saya lupa. Lukman keluar. Ya, ini yang 00 itu keluar semua itu, ya. Oke. Ya, yang 00 itu sudah keluar semua. Ini Itaki Tuska. Itaki Tuska ada? Diva Nur Afriliani. Diva. Yang proses pengunduran diri, Pak. Tadi itu ada WA tuh, saya sebentar. Siapa ya tadi itu? Vina Putri, Vina. Apa? Vina itu. Oh, sudah present. Oke, Vina sudah, ya. Sakit dia, terus. Oh, sudah. Diva Nur Afriliani ada? Menurut informasi yang kami dapat, Diva Pak, proses pengunduran diri dari Undip. Oh, gitu. Terus Iya. Itaki nggak ada? Itaki terkendala jaringan, Bapak. Gitu, ya. Berarti apa ini? Izin apa masuk? Posisi di mana Itaki ini? Coba dicek, ya. Iya, di posisikan ada, Pak, Itaki Tuska. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Savana. Bagaimana problematika, tantangan, dan resiko dalam kehidupan modern di bidang ekonomi? Oh, di bidang ekonomi, ya. Oke, Oke. Pak. Ya, ada juga kaitannya di bidang ekonomi, ya. Kehidupan modern ini, ya tentunya tadi itu
di dalam kehidupan modern ini yang menguasai sebenarnya kapital gitu ya. Kapital. Jadi orang yang paling kuat itu ya, yang paling kuat itu entah individu maupun kelompok itu adalah kapital. Jadi orang yang punya kapital itu akan menguasai perekonomian gitu. Ya. Nah, ini apa kaitannya dengan agama? Nah, dengan agama itu Nabi itu sudah mengatakan ya. Nabi itu sudah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron gitu ya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu akan mendekati kekafiran gitu. Nah, oleh karena itu maka di dalam kehidupan modern ini orang Islam itu, Muslim itu didorong untuk menguasai kapital, tetapi tidak menuhankan kapital, gitu ya. Tapi menguasai kapital, tapi tidak menuhankan kapital, materi, ya. Jadi materi itu sebagai fasilitas untuk meningkatkan atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Artinya apa? Kalau tidak punya materi, itu kan bagaimana mungkin kita untuk melaksanakan zakat, infak, dan sodako. Gitu ya. Bagaimana mungkin Anda beramal soleh, ya, dengan dermawan, memberi, membantu orang lain, dan seterusnya. Itu kan tidak bisa. Ya. Mana mungkin Anda, misalnya, orang yang fakir itu, orang yang fakir itu, ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji dan seterusnya misalnya. Kalau tidak mempunyai materi atau kapital. Nah, oleh karena itu maka kapital itu juga menjadi penting. Ya, itu untuk menguasai perekonomian. Maka ciptakan, tetapi di dalam modern ini tidak hanya dikuasai oleh kapital. Bagaimana orang Muslim itu mempunyai kapital itu untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Bukan ekonomi itu hanya bertumpuk pada individu yang hanya menguasai kapital itu. Ya, tetapi bagaimana untuk menciptakan keadilan ekonomi? Pemerataan itu terjadi. Ya, bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Makanya di dalam Islam itu ada konsep zakat di dalam rukun Islam itu. Zakat itu adalah bagaimana untuk memeratakan ekonomi itu, ya. Orang yang berkelebihan itu harus didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya pemerataan ekonomi. Tapi kalau modern ini, itu yang yang menguasai peradaban modern itu, ya orang yang hanya mempunyai kapital itu menguasai kapital. Sehingga materi itu, ekonomi itu hanya bergulir di sekitar kelompok-kelompok yang menguasai kapital tertentu itu sendiri. Ya. Sedangkan orang lain itu adalah aksesnya kecil untuk menguasai ekonomi. Ya, itu. Makanya kemudian di dalam Islam itu ya harus merata. Makanya sekarang ada ekonomi Islam, ada ekonomi syariah. Ya, ada ekonomi syariah itu bagaimana untuk menciptakan keadilan ekonomi. Ya, makanya ada kalau transaksi misalnya ada namanya profit and loss sharing, bagi hasil. Ya, bagi hasil itu agar apa? Agar ada menciptakan keadilan ekonomi satu dengan sama yang lain di zaman modern ini. Nah, tapi kita harus ya berlomba-lomba di dalam berbuat kebajikan. Kalau di dalam agamanya itu namanya pastabikul khairat. Ya. Ya termasuk akuntansi. Akuntansi itu ya jangan hanya ilmu akuntansi itu jangan hanya mengambil peradaban barat ya, ilmu-ilmu barat. Akuntansi syariahnya juga dipelajari untuk juga meningkatkan keimanan kepada Tuhannya, ketakwaan kepada Tuhan. Maka ada akuntansi syariah. Karena akuntansi itu, pencatatan itu sudah terekam di dalam ayat Al-Quran sejak awal gitu. Kan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apabila kalian melakukan transaksi ya, maka harus dilakukan pencatatan, laporan keuangan dan seterusnya. Itu sudah ada.
Tetapi karena secara keilmuan kita dijajah oleh peradaban modern Barat, maka keilmuan-keilmuan kita itu banyak yang diimpor ya dari peradaban-peradaban Barat, karena peradaban Barat pernah menguasai peradaban dunia, termasuk sekarang di dalam konteks modern kehidupan peradaban modern ini gitu ya. Nah, ini yang kita di dalam ekonomi ya, cara berekonomi, keimanan kita itu di dalam kehidupan itu harus ditanamkan. Bagaimana? Ya berekonomi dengan jujur, dengan baik, ya tidak manipulasi dan seterusnya. Ini salah satu praktek-praktek keimanan dan ketakwaan kepada kita di dalam melakukan perekonomian di era modern ini. Ya, walaupun dengan menggunakan digital macam-macam, sekarang kan ekonomi digital sudah menguasai lini kehidupan kita gitu ya. Tetapi kita bagaimana keimanan kita itu terimplementasi dalam hal tersebut. Tidak menipu, tidak mengurangi takaran atau timbangan dan seterusnya. Kalau berdagang itu adalah sejujurnya, kalau bagus ya katakan bagus, kalau tidak bagus ya katakan tidak bagus dan seterusnya. Sebenarnya itu kan juga dalam ekonomi, ya dalam bisnis itu kan sebenarnya sudah digunakan. Servisnya itu kan harus bagus seperti itu. Ya, ini tantangan ke depan, tantangan ya yang harus misalnya kita hadapi, terutama kejujuran kita ketika melakukan bisnis. Ada Tuhan di situ yang mengawasi perilaku di dalam melakukan bisnis atau ekonomi. Ya, termasuk Anda itu di dalam pencatatan sebagai akuntan, pencatatan dalam menyusun laporan keuangan di dalam akuntansinya. Nah, itu jangan sampai itu memanipulasi untuk mengurangi pajak dan seterusnya. Tapi keimanan yang harus ditanamkan dalam hatinya, ya, ketika ingin menyusun itu, melakukan pencatatan dan seterusnya itu dengan jujur, tidak manipulasi. Kenapa? Karena ada Tuhan di situ. Ya, ada tauhid di situ, ada keimanan di situ. Anda meyakini, mengimani bahwa setiap gerak-gerik kita di dalam melakukan ekonomi bisnis, melakukan pencatatan di dalam laporan keuangan, itu diawasi oleh Tuhan, oleh Allah. Sekecil apapun, itu ya. Maka kalau orang yang seperti ini, nggak ada yang manipulasi di dalam laporan keuangan agar pajaknya kecil dan seterusnya misalnya. Nggak ada untuk manipulasi, untuk dilakukan korupsi misalnya. Nah, orang melakukan korupsi, orang melakukan mengurangi takaran di dalam berbisnis, orang tidak jujur dalam menjual berekonomi itu karena tidak tertanam keimanan di dalam dadanya, di dalam hatinya, karena tidak tertanam ketakwaan di dalam hatinya, di dalam dadanya, seperti itu. Tidak ada keyakinan, keimanan untuk selalu diawasi oleh Tuhan, oleh Allah setiap gerak-geriknya, setiap detiknya, gitu. Kalau itu terpatri di dalam kehidupan kita, keimanan itu terimplementasi dengan baik, termanifestasi dalam baik dalam kehidupan kita, dalam suasana apapun, modern dan tidak modern, itu adalah menjadi menjadi guideline, menjadi kontrol, ya, menjadi kontrol di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sangat penting sekali, peradaban pun seperti apa, tauhid itu selalu ada di dada. Ya, tauhid, keimanan, keyakinan itu selalu ada di dada dan di hati. Itu yang paling penting, sehingga Anda tidak mudah terhempas, tidak mudah tergoda ya oleh hal-hal yang akan merusak jiwa kita, keimanan kita, hati kita, ya, khususnya terkait dengan kejujuran dan keyakinan itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Bapak. Ya, ada lagi? Sedikit lagi kalau ada. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahriza Azhara. Saya ingin bertanya tentang aliran Asy'ariyah, Pak. Itu kan sifat dalam Asy'ariyah kan pokok ajarannya ada 8. Salah satunya sifat Allah. Menurut Ahlu Sunnah, Allah memiliki sifat, namun sifat Allah bukan zat Allah. Itu maksudnya gimana ya, Pak ya? Iya. Iya, itu sebenarnya itu kan para ulama ya melakukan penafsiran terkait dengan hal tersebut ya.
Allah itu kan tidak punya fisik ya. Itu kan merupakan hanya implementasi keimanan kita. Kan gaib. Jadi tidak bisa diraba, tidak punya fisik, kemudian tidak zat itu tidak sebagaimana zat yang dikonsepsikan atau dipikirkan oleh yang sifatnya makhluk, ciptaan gitu. Jadi zat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, apa perbedaannya? Ya, tidak ada manusia sebagai makhluk Tuhan itu yang mengetahuinya. Nah, apakah perlu dilakukan pengkajian atau penelitian secara empiris? Tidak perlu. Yang perlu terkait dengan zat Allah itu adalah diyakini bahwa Allah itu adalah wujud, ada, ya, wujud. Maka muhal bagi orang yang muhal bagi Allah itu tidak ada Adam, itulah sebetulnya, dan sifat-sifat seterusnya. Yang memberikan sifat-sifat itu adalah pemikiran kaum teologi. Nah, itu kan Pak, misalnya ada sifat sami'on, mendengar. Nah, itu kan sama dengan manusia. Mendengar, manusia punya sifat mendengar. Nah, dengan demikian, maka tidak sama mendengarnya Allah dengan sifat sami, mendengarnya manusia itu tidak sama. Kenapa? Karena Allah itu adalah maha mendengar, ya. Kalau manusia hanya mendengar terbatas, tetapi kalau Allah itu tidak punya keterbatasan. Ya. Misalnya apalagi Allah itu basiron, melihat gitu ya. Ya, manusia itu kan punya sifat melihat juga gitu. Tapi sifat melihatnya Allah itu berbeda dengan sifat melihatnya manusia. Kalau Allah itu maha melihat, ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi kalau manusia itu terbatas dengan ruang dan waktu. Nah, kalau kita ingin ditanya ditanyakan terkait dengan zat Allah itu, setiap orang secara pikirannya itu menggambarkan Tuhan Allah itu pasti berbeda-beda. Ya. Tergantung dari keyakinannya, pasti berbeda-beda. Kita melihat Allah itu kan tulisan, Allah gitu-gitu ya. Lafaz jalalah itu kan, Allah itu kan tulisan. Melihatnya bahwa tahu Allah itu tulisan Allah itu. Makanya ketika direfleksikan dengan bentuk pikiran itu, setiap orang itu di otak pikirannya itu pasti akan berbeda-beda menggambarkan, tetapi menuju kepada yang satu, kepada yang ahad itu, Allah gitu ya. Menuju pada yang ahad. Nah, bagaimana kita untuk lebih memantapkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah? Kita harus mengkaji, berpikir terkait makhluk Allah, ciptaan Allah. Di antara ciptaan Allah itu apa? Langit, bumi, dan seisinya, termasuk manusia dan seterusnya. Itu makhluk. Ya, coba Anda berpikir makhluk saja, akalnya mampu nggak? Misalnya, kenapa sih pepaya itu kok seperti itu? Manis. Kalau matang warnanya ada yang merah. Itu ya. Kenapa sih rambutan itu kok yang rambutan itu kayak gitu? Kulitnya ada bulu-bulunya dan seterusnya gitu. Kok manis? Itu baru berpikir buah-buahan. Termasuk musimnya ya, musimnya. Kadang kan musim rambutan tidak berbarengan dengan musim mangga. Tidak berbarengan dengan musim durian misalnya, kan kayak gitu. Itu ya. Nah, ini diberikan kenapa? Kan ini mungkin Allah berpikir manfaat. Kalau barengan itu gimana? Kalau sudah nggak musimnya, orang nggak makan buah dong, kan kayak gitu-gitulah. Nah, berpikir itu saja kita, itu sudah nggak mampu gitu loh. Apalagi kan berpikir Tuhannya gitu. Nah, maka kemudian terkait dengan zat Tuhan itu memang harus dibedakan dengan zat yang makhluk ya, yang diciptakan Tuhan. Sehingga kita itu makanya wajib untuk meyakini. Nah, ini ya, dengan apa? Dengan cara berpikir makhluknya, ciptaan Tuhannya itu. Maka di dalam Quran itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian berpikir tentang berpikirlah atau bisa meneliti atau bisa mengkaji gitu ya tentang ciptaan Allah, bukan memikirkan
apa namanya, Allah itu sendiri itu nggak nyampe, nanti gila tok gitu ya. Nah, gitu. Bahkan ketika itu terlalu banyak dipikirkan tapi tidak apa namanya, itu akan menghambarkan keimanan kita malah. Gitu. Tidak memantapkan, tapi kita harus berpikir tentang ciptaan Tuhannya dulu. Ciptaan Allah itu tadi, buah itu kenapa kok manis? Gitu ya. Itu terlepas dari kajian biologi. Kajian biologi kan juga merekayasa ini itu. Tetapi kan nggak dimasukin apa-apa kan, kok bisa muncul ini. Terus kelapa itu di dalamnya kan kok ada airnya, padahal nggak berlubang dimasukin air dari luar. Kelapa saja gitu-gitu ya. Atau manusia itu sendiri ya, walaupun saudara kandung, adik, kakak itu ada yang sama nggak? Sama persis gitu maksudnya. Nggak ada kan? Nggak ada wajah manusia itu yang sama persis, walaupun tunggal ibu, tunggal bapak itu gitulah. Nggak ada. Gitu. Makanya ini Allah sifatnya kudrah dan iradah. Gitu. Allah maha kuasa gitu. Ya. Nah ini berpikir ini saja dulu aja gitu. Atau berpikir kematian. Itu kematian itu kan nggak bisa. Nggak apa karena tua, karena muda, setengah muda, nggak ada kan. Kalau Tuhan itu berkehendak untuk mencabut nyawanya itu sudah selesai kan. Terus misalnya ini, siapa yang mencabut, tugasnya mencabut, malaikat yang mencabut nyawa manusia. Itu kan satu malaikat. Sedangkan di dunia ini dengan waktu yang bersamaan, jam misalnya jam 6, jam 7 yang bersamaan itu ribuan, bukan hanya ribuan orang yang meninggal dunia, tapi jutaan orang itu gitu. Itu terus gimana malaikat itu yang akan mencabut itu kalau tidak kuasa Allah itu? Berpikir ini aja itu sudah sudah ini ya. Terus coba jari manusia itu kenapa 5? Ya. Kok bisa diciptakan 5? Ya kalau 4 misalnya kan susah, nggak kok ada jari apa ibu jari dan seterusnya itu. Ada kling. Ini berpikir ini saja kita harus apa namanya? Agak susah. Kenapa? Kita ada apa alis itu ya dan bulu mata gitu itu ya. Bukan hanya ini persoalan fungsinya bukan hanya keindahan ya. Ya, karena juga kalau manusia tidak punya alis dan bulu mata juga nggak indah dilihat kan, kan kayak gitu. Tapi fungsinya bukan tidak hanya itu. Bisa saja misalnya Allah menciptakan itu agar misalnya mata tidak langsung apa namanya dimasukin kotoran dari luar misalnya dan seterusnya. Untuk sebagai apa namanya tabir ya benteng penangkal gitu. Kenapa hidung kok ada bulunya di dalamnya padahal di dalam hidung gitu ya gitu. Nah ini kita coba berpikir tentang ciptaan Allah dulu. Dia tidak usah bercerita tentang zat Allah itu dulu. Coba pikir itu dulu. Untuk apa sih bulu hidung itu gitu ya? Coba nggak ada bulu hidungnya misalnya kan seperti apa gitu ya? Atau semakin setiap waktu berasin-sin terus karena dimasukin benda-benda yang dapat apa namanya menggugah dan seterusnya gitu. Iya kan? Nah ini kenapa kita harus dikasih hidung? Kan untuk bernapas. Kenapa kok tidak bernapas dengan mulut? Hahaha gitu-gitu kan. Terus ada telinga lengkap gitu ya. Ini kita berpikir ini di wajah kita itu sendiri itu aja itu sudah. Makanya orang yang tidak beriman kepada Tuhan itu sangat apalagi nikmat ya, nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, walaupun kita itu jarang bersyukur karena sadar keimanan kita itu kadang dangkal itu bersyukur coba nikmat. Makan merasa manis, enak dan seterusnya itu kan nikmat sekali, tapi kita kadang susah bersyukur. Baru dikasih sedikit apa namanya? Sariawan itu, sariawan dikit atau sakit gigi lah dikit gitu. Itu sudah misu-misu gitu-gitulah. Gitu. Nah, padahal ketika misalnya normal nikmat dalam makan dan seterusnya, kita kadang jarang bersyukur. Keimanan kita kepada Allah yang memberi nikmat itu tidak tinggi gitu. Nah ini baru itu saja dikasih sariawan atau sakit gigi. Lah, ya kan? Dan ada lagu itu daripada sakit gigi lebih baik sakit hati gitu. Dari sakit tidak enaknya itu artinya apa? Kalau sakit gigi masih doyan, apa sakit hati masih doyan makan gitu ya. Tapi kalau sakit gigi nggak doyan makan. Gitu-gitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu maka dengan berpikir seperti ini tidak harus berpikir tentang zat Tuhan, zat Allah.
itu sudah manusia itu tidak mampu. Nalar akal manusia itu sudah tidak sampai gitu lah. Ya ini, maka sangat naif orang kalau tidak memupuk keimanannya, kemudian diimplementasikan dengan rasa syukur, dengan rasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu dengan rasa peduli terhadap lingkungan dan seterusnya. Itu wujud implementasi sebagai kita khalifah fil arya untuk mewujudkan hal-hal itu semua sebagai bentuk keimanan dan takwaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah gak kepikiran dia. Nah itu, coba Anda misalnya sedikit flu gitu, tidak mendengar aroma sate kambing muda atau soto yang enak itu kan sudah ini, atau sedikit telinga itu terganggu, itu aduh sangat luar biasa gitu ya. Nah oleh karena itu maka keimanan kita harus diimplementasikan dengan rasa syukur, rasa beribadah, meningkatkan ibadah, rasa berbuat baik dan seterusnya. Ya, artinya apa? Tanamkan keimanan kita untuk meyakini. Ya, makanya bersaksi. Nah, bagaimana untuk meyakini atau gitu? Takrirul bil lisan wa tasdiqul bil qalbi. Jadi wujudkan dengan ucapan lisan, ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tanamkan di dalam hati, bukan hanya di mulut tapi hatinya mengingkari gitu loh. Tapi mulutnya mengucapkan, bersaksi, beriman, tapi hatinya juga mengakui dan menetapkan. Gitu ya. Itu. Ya, jadi kenapa kita Tuhan Allah itu dipersamakan dengan bentuk tulisan itu? Allah. Makanya Allah itu tidak bisa digambarkan. Nabi Muhammad pun tidak bisa dilukis. Nggak bisa gitu ya. Nanti dibentuk siapa berjenggot atau gimana gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Itu harus, makanya rukun iman itu iman kepada yang gaib. Ya, gaib itu tidak bisa. Nah, kalau berwujud nyata seperti Yesus dan seterusnya, ya itu sama dengan manusia namanya itu, makhluknya itu. Ya. Maka itu yang berbeda dengan yang lain. Mungkin itu. Ini sudah jam 8.40 ya. Udah dulu ya, nanti disimpan dulu kalau ada pertanyaan yang lain. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Simpan dulu kalau ada pertanyaan yang lain, kita lanjutkan nanti diskusinya pertemuan yang akan datang. Ya, ini sangat menarik nanti terkait dengan banyak hal ya, dengan sains, dengan budaya, seni dan budaya, dengan hal-hal yang lain, karena agama itu tidak hanya berbicara tentang soal surga dan neraka dengan ketuhanan saja, itu sebagai fondasi yang dasar itu ya, tapi juga berkaitan dengan agama itu berkaitan dengan hal-hal yang lain gitu ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke. Ya, terima kasih.